Loh, RCTI kan milik keluarga Pak Harto. Kenapa Anda diterima? Anda kan lawannya Pak Harto. Kan waktu itu mereka nggak tahu, Pak. Nama saya kan. Dian, Anda ini lagi di rumah sakit. Ya, saya sedang di rumah sakit. Tapi Anda sudah keluar dari rumah sakit kan? Ya benar, saya sudah keluar dari rumah sakit dan saya saat ini sebetulnya sedang kontrol ke dokter spesialis paru, sedang menunggu dan saya bisa nyelip ini untuk bisa Terima kasih, minta maaf, terima kasih. Jadi Dian ini sebetulnya sudah keluar dari rumah sakit, tetapi hari ini harus kontrol sehingga datang ke rumah sakit dan podcast dari rumah sakit. Karena itu Dian memakai masker, sedangkan saya ini di luar ruangan dan tidak ada orang di sini, sehingga saya tidak pakai masker. Tetapi Dian ini menariknya, Dian ini adalah pernah kena COVID bulan Oktober atau bulan Oktober. Bulan Oktober tahun lalu. Nah, bulan lalu kena COVID lagi. Ini Dian banyak bercerita nanti dengan kita. Nah, tetapi Dian ini Dian ini lama sekali di Australia, 20 tahun ya, Dian ya? 18 tahun, Pak. 18 tahun di Australia, jadi ini kalau istilahnya mau kemana, mau pulang, itu maksudnya mau ke Australia. Karena sudah seperti kampungnya sendiri di Australia. Dan Dian ini wartawan, kemudian karirnya naik terus di Australia, di ABC ya, di EBC, kemudian terakhir menjadi pejabat tinggi sekali di EBC, tetapi Dian ini harus pulang sesuai dengan wasiat ayahnya. Ayahnya teman saya, meskipun lebih senior. Ayahnya ini Pak A.M. Fatwa. Pak A.M. Fatwa semua orang harus kenal, harus tahu. Beliau adalah aktivis, mula-mula tentara, KKO, marinir, kemudian ikut Pak Ali Sadikin yang juga jenderal marinir. Ketika Pak Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta, Pak Fatwa ini menjadi orang penting di Jakarta, dan kita semua tahu Pak Fatwa ini pengkritik Orde Baru yang luar biasa, seperti juga Pak Ali Sadikin, dan kemudian Pak Fatwa mewasiatkan kepada Dian ini agar pulang ke Indonesia, mengabdi di Indonesia. Ya begitu ya Dian ya? Iya, betul. Tepatnya bagaimana wasiat itu? Ya sebelum meninggal ya 6 bulan atau mungkin setahun ya, saya sudah mengatakan waktu itu ditanya sudah berapa lama di Australia, saya bilang waktu itu sekitar sudah 16 tahun atau 17 sudah 16 tahun. Loh, itu udah lama sekali kok, kayaknya saya ngerasa baru 10 tahun ya, nggak kerasa. Sudah waktunya lah kamu pulang begitu. Waktu itu saya tidak terpikir ya untuk pulang, bagaimana saya harus memulai. Kawan-kawan saya sudah established dan saya juga punya karir yang cukup established di Australia. Dan kalau saya harus ke sini, saya harus starting from the scratch kayak begitu. Tapi panggilan untuk harus segera pulang itu 6 bulan sebelum ayah meninggal, dan itu sangat intens sekali sehingga karena ayah selalu bilang sebentar lagi saya meninggal, Pak. Ya, sebentar lagi saya meninggal. Lebih baik kamu mendampingi saya. Waktu itu saya ini ngomongnya kok meninggal terus sih begitu kan. Nah, saya pulang itu ketika dokter mengatakan, Mbak, ini Bapak serius dan Bapak saya juga sakit seperti Bapak. Tolong pulang begitu. Sehingga akhirnya saya pulang dan pada sekitar waktu 2 minggu saya punya waktu yang hampir setiap hari kita punya diskusi yang cukup intens sekali tentang politik, tentang tentang masa depan Indonesia, tentang perjuangan. Ya, tentang masa depan Indonesia, tentang partai, tentang banyak hal yang misalnya banyak hal itu saya justru baca dari koran. Dan ayah itu ternyata meskipun kelihatannya kalau di publik itu kelihatannya galak, cerita-cerita itu bikin saya ketawa begitu loh. Misalkan ketemu dengan orang melakukan lobby itu agar ayah berpindah bukan berpindah haluan, agar ayah
tidak bersikukuh begitu. Itu justru ketika ayah kencing begitu. Saya lagi buka celana, tiba-tiba ada orang yang jejerin saya. Lah terus saya pikir ini kenapa orang jejerin saya dan lihat-lihat saya. Saya pikir kenapa orang ini mau lihat punya saya. Oh ternyata dia hanya mau bilang begini, mestinya begini Pak. Saya itu di rapat itu begini, dan itu adalah salah satu orang yang sangat-sangat terkenal begitu, yang mungkin saya tidak enak menyebutkan namanya. Iya. Kan banyak orang yang menganggap Pak Fatwa ini ekstrim, Pak Fatwa ini keras, dan Pak Fatwa ini mungkin latar belakang beliau yang orang Bugis mungkin ikut mewarnai. Dan ketika zaman Pak Harto, beliau menjadi salah satu tokoh petisi 50 bersama Pak Ali Sadikin dan seterusnya. Tetapi apakah Anda menganggap ayah yang keras, yang ekstrim seperti itu baik diteladani atau tidak? Ada beberapa hal, kalau dalam hal yang cukup prinsip itu memang layak untuk diteladani. Tapi bagi saya, bila rasionalnya memang masuk akal, itu patut diteladani. Tapi ada beberapa hal dari sikap ayah yang menurut saya tidak relevan lagi gitu kan. Jadi saya sering diskusi soal ya itu nggak relevan lagi di alam demokrasi. Tapi yang saya suka dari ayah adalah beliau itu mau mendengar hal lain. Misalkan saya cerita tentang pada waktu itu ada Menteri Luar Negeri yang berselingkuh dengan salah satu ketua partai, dan dia minta maaf terhadap publik ya, karena bila dia tidak patut dicontoh, bila istrinya tidak percaya terhadap dirinya, apalagi publik begitu. Saya cerita itu bagaimana sikap orang di Australia yang cukup gentleman. Jadi dia minta maaf kepada publik dan meminta kepada publik untuk menghormati privasi. Dan ayah mendengarkan dengan cukup takjub. Wah, luar biasa ya. Ternyata itu ya sikap gentleman, sikap mau meminta maaf. Saya banyak memberikan contoh-contoh sikap politisi-politisi di sini. Ya misalkan saya sering mengkritik misalkan ayah, kenapa naik bisnis kelas gitu kan, kan itu uang taxpayer, atau misalkan kalau telepon, ayah menggunakan nomor telepon kantor. Saya selalu bilang ini kan percakapan pribadi, kenapa harus bukan percakapan kantor. Jadi kita malah saya matikan, saya ganti, saya matikan, ganti yang saya yang telepon. Loh, nanti kasihan kamu, nanti kamu bayarnya mahal. Gak apa-apa, karena ini percakapan pribadi dan saya bayarnya lebih murah. Ayah matikan, ganti lagi ayah yang telepon. Karena begitu. Hebat. Jadi dalam hal ini saya katakan ayah tidak. Jadi kadang dalam banyak hal ayah juga belajar dari saya bahwa kebetulan saya pegawai negeri Pak. Karena bekerja di ABC. Jadi di sana mereka yang bekerja di publik melayani sektor sektor yang melayani publik boleh warga negara asing, dan saya masih tetap warga negara Indonesia. Jadi kami waktu itu saling mematikan telepon karena ayah tidak ingin saya membayar mahal. Tapi saya katakan telepon di Australia itu sangat-sangat murah. Saya mungkin saya nggak boleh pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sampai bapak saya itu, ayah itu sampai bingung kenapa saya punya pemikiran itu, kan sangat-sangat normal di Indonesia hal itu dilakukan. Nah misalnya kan ketika saya naik mobil gitu ya, saya nggak mau naik mobil karena itu adalah mobil pejabat. Maksudnya saya misalkan waktu itu kalau gitu saya pesen taksi, untuk apa, kan kamu bisa pulang, karena itu mobil jabatan bukan mobil untuk keluarga saya. Waktu itu Pak Fatwa menjabat sebagai wakil ketua DPD ya? Bukan, waktu itu
Pernah wakil ketua DPR dan pernah wakil ketua DPR ya, wakil ketua MPR ya, dan wakil ketua MPR. Ya. Jadi saya bilang ke ayah, saya naik taksi aja. Ayah itu melihat saya. Itu apa kan kita sama-sama pulang ke rumah. Karena itu mobilnya mobil jabatan, itu mobil. Terus saya bilang, ya kan sama saja. Enggak, nanti kita diprotes. Karena saya berpikir itu seperti saya berpikir di Australia. Australia gitu. Ya. Jadi cara berpikir Australia sudah sangat mempengaruhi Anda. Iya, karena saya berpikir, saya kan tidak punya hak di situ, yang punya hak hanya bapak saya, yang punya jabatan itu bapak saya, jadi bukan saya. Nanti kalau saya ayah diprotes, orang Indonesia nggak akan bikin kayak gitu. Dian, Anda kan saya lihat sudah sehat, tidak batuk lagi, dan sebetulnya podcast ini, para pemirsa, sebetulnya podcast ini akan berlangsung minggu lalu, tetapi Dian minta maaf karena setiap bicara lebih dari 5 menit, Dian ini terbatuk-batuk. Sehingga minta waktu, dan hari ini akhirnya kita bisa podcast, dan ternyata Dian sudah bicara agak panjang, tidak batuk sama sekali. Saya bersyukur, saya alhamdulillah bahwa Dian sembuh, karena sakitnya Dian yang terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Ketika saya WA kemudian 1 hari tidak dijawab, itu saya deg-degan sekali. Aduh, Dian ini bagaimana? Seberapa parah Dian kemarin ini? Sebetulnya cukup parah ya Pak, dibandingkan dengan yang pertama, karena 70% paru-paru saya itu sudah tertutup bercak putih. Dan ketika saturasi oksigen saya pernah sampai 82. Nah, sementara darah saya itu, gula darah saya itu naik, padahal saya tidak ada diabetes ya. Gula darah naik itu sampai 437. Dan itu resiko yang luar biasa gitu. Tapi setiap kali saya tanya sama dokter paru-paru, dokternya nggak pernah bicara, nggak pernah terus terang. Dibandingkan ketika saya dirawat pada COVID yang pertama. Dokternya sangat terus terang kepada saya dan menceritakan apa sebetulnya yang terjadi. Jadi saya belajar. Tapi yang ini dokternya kayak selintutan kayak gitu. Jadi begitu saya tanya, saya belum melihat laporannya, tapi ibu kelihatannya ada progres. Yang penting positif, banyak makan, gitu aja. Jadi karena pengen menghibur Anda sebetulnya ya. Ya, jadi saya merasa ada perbedaan budaya. Begitu kalau di Australia, biasanya dokter akan berterus terang, ini loh yang terjadi pada tubuh Anda, gitu. Dan ini rencana kita. Dan terus mereka juga akan terus terang apakah kemungkinan saya hidup atau berapa lama, seperti itu. Dan saya terbiasa dengan hal-hal. Nah, ini saya berhadapan dengan dokter dan tentu saja dengan budaya. Tapi saya memahami bahwa sikap tersebut adalah sikap untuk protecting the patient gitu kan. Jadi supaya nggak stres. Iya, sebetulnya saya nggak stres gitu loh. Tapi mungkin dokternya nggak paham bahwa saya lama tinggal di luar negeri dan tidak terbiasa dengan cara itu. Nah, itu yang membuat saya curiga. Tapi ada salah satu dokter yang sangat-sangat muda, mungkin dia dokter panggilan yang kebetulan tidak ada. Itu, waduh, paru-parunya itu udah kisik nih. Jadi saya pikir, berarti memang saya Anda ini kena varian baru ya? Tampaknya begitu Pak. Tapi belum tahu sampai sekarang varian yang mana, yang Afrika atau yang Inggris? Saya tanyakan ke pihak rumah sakit, mereka tidak punya otoritas untuk disclose, hanya Menteri Kesehatan yang disclose. Jadi Pak Dahlan, ketika saturasi oksigen saya 82 dan ditambahkan oksigen, saya tidak naik ke 90. Disitulah saya merasa bahwa jarak kematian itu sangat-sangat dekat. Karena sudah diberi oksigen kok tidak naik gitu ya? Nggak naik melebihi 90 Pak. Nah, kalau sudah nggak naik melebihi 90, sementara gula darah saya cukup tinggi. Nah, kebanyakan yang meninggal itu kan karena ada komorbid diabetes, begitu kan. Karena ada beberapa kawan dekat saya yang meninggal karena diabetes juga, gitu. Sehingga saya merasa bahwa sudah banyak kasus yang seperti itu. Nah, misalnya adiknya Bang Said Didik yang sempat 80 dan kemudian naik di 94 dan kemudian meninggal, sehingga saya sudah merasa bahwa waduh, aku belum sempat pamitan sama orang rumah, aku pamitan dengan kawan-kawan. Akhirnya saya menulis WA bahwa
tolong doakan saya ya, karena mungkin Pak Daha juga sempat saya WA, Ya. Pak doakan saya Pak. Karena sebetulnya saat itu saya itu dalam kondisi kritis dan saya bersiap-siap untuk Saya merasa Anda waktu itu lagi sangat kritis, karena itu terus saya WA dan begitu sekian jam Anda nggak jawab, aduh ini kritis ini begitu. Ya, jadi itu yang membuat saya sampai berpikir jangan-jangan ini WA saya yang terakhir pada mereka. Tapi jadi ketika saya WA kawan saya itu saya sempat meneteskan air mata karena apa? Karena saya pikir barangkali ini WA saya terakhir pada mereka. Tapi minimal mereka tahu bahwa inilah WA saya terakhir. Dan saya mandi, saya semuanya saya perpanjang itu Pak sampai. Jadi betul-betul saya itu menyiapkan diri untuk meninggal. Ya, untuk meninggal gitu. Saya potong kuku, saya keramas begitu sehingga nantinya kalaupun saya dipanggil itu tidak akan merepotkan orang yang memandikan dan lain sebagainya. Cuman saya berpikir ini bagaimana saya pamitannya dengan orang-orang, dan saya nggak mau juga teman-teman itu menjadi stres. Tapi ada beberapa teman yang sudah saya beritahu kondisi saya itu saat ini seperti ini. Tolong doakan gitu. Jadi total berapa hari di rumah sakit dan berapa hari di ICU? Saya total itu ada 23 hari dan saya di HCU itu 12 hari gitu. Wow. Iya, saya berpikir karena susternya itu selalu bilang, oh Bu, Ibu nanti itu paling juga cuman 2-3 hari, dan saya percaya bahwa saya cuma 2-3 hari. Tapi karena saya banyak tidur, saya tidak ingat, tiba-tiba dokternya tuh sampai bilang ada, Ibu selamat lebaran nih. Saya baru ingat, oh hari ini lebaran ya Dok ya. Oh jadi waktu lebaran di rumah sakit ya? Saya di HCU dan saya tidak ingat itu adalah lebaran begitu. Malam lebaran itu saya ingat, saya pikir kenapa banyak orang tanya ini mau dikirimin makanan apa, saya itu nggak ingat gitu. Waktu Anda kena lagi itu Anda sudah vaksinasi belum ya? Belum vaksin karena belum waktunya. Karena Anda sudah kena ya? Iya, belum waktunya sudah kena, dan ketika saya daftar saya perkirakan pada saat saya nanti divaksin itu saya sudah waktunya untuk divaksin. Tapi ternyata vaksinnya habis, Pak. Jadi belum kena itu ya? Iya, dan saya akhirnya kena begitu kan. Jadi saya pikir Pak, ini adalah betul-betul cobaan Tuhan, dan saya yakin Tuhan tidak akan memberi cobaan terhadap hambanya yang tidak akan kuat. Dian, saya ngikuti sakitnya Dian itu antara lain lewat tulisan-tulisan Dian. Jadi Dian ini menulis tiap hari di Facebook dan tulisannya bagus sekali. Saya menganggap bahwa Dian ini satu generasi wartawan yang tulisannya istimewa. Jadi tiap hari saya baca. Dan ketika suatu hari tidak ada tulisan Dian, aduh ini anak lagi parah ini, begitu. Dan Anda bisa cek tulisan-tulisannya bagus. Kenapa dulu Anda jadi wartawan? Saya sebetulnya ingin menjadi arsitek Pak ya, karena saya senang melihat interior, melihat bangunan begitu. SMA di Jakarta? SMA 2 Surabaya, Semada Surabaya. Nah, ketika itu ayah bilang, Dian, saya harus dipindahkan ke penjara di penjara Sukamiskin Bandung. Ayah waktu itu, waktu Anda SMA, ayah di penjara mana? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Ada di Cirebon, macam-macam. Saya lupa waktunya gitu. Terus kenapa SMA-nya di Surabaya? Ya karena ibu di Surabaya waktu itu. Ibu Nah terus kemudian ayah bilang kamu sekolah saja di Bandung. Saya bilang, waduh, saya daftar sekolahnya di Jakarta karena waktu itu ayah di Cirebon atau di Bogor, saya lupa lagi. Di penjara, tapi di penjara. Ya di penjara. Soalnya kalau ayah di Bandung akan kesulitan nanti siapa yang menengok. Jadi saya itu masuk pindah akhirnya ke Bandung dengan tidak tahu sekolah di mana. Nah, satu-satunya sekolah
universitas yang buka dan menerima mahasiswa adalah Unisba, Universitas Islam Bandung dengan Fakultas Komunikasi dan jurusan Jurnalistik. Karena Anda dikenal sebagai anaknya tokoh politik yang selalu menentang pemerintah sampai masuk penjara. Iya. Jadi sebetulnya saya pergi ke Bandung adalah hanya untuk Unisba. Hanya untuk supaya saya bisa menengok ayah dan merawat ayah begitu. Jadi banyak sekali perjalanan hidup saya itu termasuk sekarang ini adalah mengikuti sebetulnya apa yang diinginkan ayah. Gitu kan. Ya. Jadi setelah saya 3 bulan sekolah, ternyata ayah dipindahkan begitu. Dari Sukamiskin ke Bogor. Dan tentu kan saya kan nggak mungkin pindah kuliah lagi begitu ya. Akhirnya itu yang membuat saya kuliahnya di Bandung dan sebelum selesai bahkan saya sudah bekerja di RCTI. Anda anak pertama ya? Ya, jadi waktu itu di dalam penjara itu kan banyak anak-anak tokoh-tokoh politik termasuk Pak Abdul Qadir Jailani. Nah, anaknya Pak Abdul Qadir Jailani itu diterima menjadi pramugari dan sebagian gajinya diberikan kepada orang tuanya. Nah, ayah cerita waktu itu, wah anaknya Pak Abdul Qadir Jailani udah kerja, Dian. Mudah-mudahan kamu cepat kerja. Nah, waktu itu saya sedang magang di RCTI sehingga ketika selesai magang di RCTI, saya ingat Pak Bahrul Alam bilang, saya pamitan. RCTI kan milik keluarga Pak Harto. Kenapa Anda diterima? Anda kan lawannya Pak Harto. Kan waktu itu mereka nggak tahu, Pak. Nama saya kan Dian Islamiati. Dan bahkan saya kan nggak bisa menggunakan nama Dian Fatwa karena ada nama Fatwa itu apa ya Pak Selana, jangan pakai nama Dian Fatwa, nanti kita berbahaya. Nah, tapi justru ketika saya di Australia saya tidak menggunakan nama Dian Islamiati karena mereka selalu minta nama family name. Begitu. Jadi kalau di Australia orang tidak akan kenal nama Dian Islamiati. Kalau kita sebutin nama Dian Fatwa, mereka ingat karena kan di sana kan semuanya second name-nya itu harus family name. Jadi akhirnya itu yang saya gunakan di Australia karena itu menjadi semua di dalam dokumen itu menggunakan family Dian Fatwa. Anda di RCTI berapa tahun? Di Bandung atau di Jakarta? Enggak, saya di Jakarta. Jadi sekitar 9 atau 10 tahun, terus kemudian saya di TV Belanda. Nah, kemudian saya ke... Kenapa dikeluarkan oleh RCTI karena Anda keluarga Pak Fatwa? Oh, enggak. Saya enggak ada hubungannya. Ya, tapi saya diminta untuk tidak meliput acara yang berkaitan dengan keluarga cendana. Begitu. Saya diminta untuk itu secara khusus. Akhirnya saya membuat liputan namanya liputan khusus. Jadi kayak semacam magazine begitu. Saya dikirim ke hutan membuat dokumenter. Tapi justru itu membuat saya senang karena saya memahami Indonesia itu justru karena cara itu. Jadi saya sering ke Aceh, sering ke Papua. Saya Papua itu setahun 2-3 kali. Kondisi jujur Indonesia itu justru saya ditempa ketika saya dikirim ke hutan-hutan, ketemu dengan indigenous people seperti itu. Dan nah, ketika saya di Australia itu saya bisa cerita tentang Indonesia itu dengan komprehensif. Sekarang saya paham sekali apa yang terjadi misalkan di Aceh, misalkan di Papua. Karena saya mengikuti terus konflik-konflik termasuk juga di Timor begitu. Jadi sebelum ke TV Australia, Anda ke TV Belanda dulu ya? Iya. Jadi everything happen for the reason. Saya yakini itu. Jadi kenapa dulu saya tidak boleh bahkan mengisi suara soal Super Semar. Saya nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba kami ini mulai dari reporternya, produser, kita dapat di grounded. Saya pernah tidak digaji selama 3 bulan begitu, hanya karena saya kebetulan lagi ngetik, tiba-tiba dipanggil Dian, nggak ada yang voice over. Saya voice over setelah itu saya nggak ngerti, saya hanya baca saja. Tapi the whole team yang ikut dalam yang menulis tentang Super Semar waktu itu mempertanyakan soal
soal Pak Harto terhadap Super Semar itu. Ya, itu dipaksa atau tidak gitu kan ya. Itu tidak mendapatkan gaji, Pak. Selama 3 bulan, padahal saya nggak ngerti apa-apa, karena saya baru kembali dari Kalimantan atau dari Papua. Saya pikir, apa salah saya? Ya, karena kamu ikut baca Super Semar. Ya saya hanya baca saja. Terus bagaimana cerita Anda bisa kerja di TV Australia? Waktu itu ada kawan nawarin, Mbak, ini ada lowongan di Australia, tertarik nggak? Saya hanya mengisi. Saya orangnya agak curious ya, waktu itu saya tidak suka sekali dengan, saya baru balik dari Timur dengan sikap arogan orang-orang bule begitu ya, sehingga saya ingin mengenal kenapa mereka begitu arogan terhadap orang Indonesia, cara-caranya itu. Nah, itu yang membuat saya jadi ketika saya datang, justru itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya lihat begitu di Indonesia, atau persepsi saya tentang Barat itu ya. Misalkan kita tidak pernah melihat tentang nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan juga sikap openness, seperti itu. Tapi kita selalu melihat tentang free sex, tentang orang yang gampang cerai, karena itu kan yang terlihat di. Tapi Anda ini bisa berkarir begitu hebatnya di Australia sampai Anda mencapai tingkat yang sangat tinggi di direksi. Itu bagaimana orang sana bisa menerima Anda menjadi board of director di sana? Sebetulnya waktu itu salah satu CEO itu ke Indonesia dan saya menemani. Nah, dia CEO baru, dan dalam perjalanan ketika ke Indonesia saya hanya bekerja saja. Terus dia bilang, saya sudah dapat jabatan sebagai eksekutif produser Indonesian Service, jadi sebetulnya sudah cukup untuk tinggi lah untuk Indonesian Service begitu ya. Terus dia bilang, kamu akan berhenti saja di situ, apa kamu puas? Saya bilang, ya ini karir yang saya dapatkan ya. Karena ketika di Indonesia dia melihat bagaimana masyarakat, maksudnya orang-orang yang saya temui sangat respect terhadap saya, dan dia tidak menyangka saya mendapat ya semacam red carpet lah ketika saya di Indonesia. Sementara di Australia kan saya sangat laid back dan maksudnya sangat-sangat Australian banget gitu loh. Sementara di Indonesia begitu banyak orang-orang yang sangat respect terhadap apa yang saya lakukan. Nah, dari situ dia melihat dan dia mendengar dari banyak cerita dari orang bahwa tentang liputan saya, tentang apa yang sudah saya lakukan di Indonesia. Nah, dia merasa bahwa I deserve better gitu loh. Dia melihat bahwa I deserve better, dan dan akhirnya dia saya akan promosikan seperti ini. Saya nggak ngerti apa-apa ini. Nanti saya belajar dengan saya. Nah, disitulah Dan saya dengar salah satu wasiat ayah Anda, Pak Fatwa, itu adalah bahwa Dian harus terjun ke bidang politik karena ayah Anda kan politisi. Dan bagaimana Anda akhirnya terjun ke politik? Ya, saya merasa bahwa terjun ke politik itu mestinya sudah saya lakukan jauh-jauh hari ya. Tapi saya agak menyesal juga kenapa tidak menuruti ayah, atau misalkan I should have done it long time ago gitu loh. Karena saya merasa saya sebetulnya agak terlambat begitu untuk masuk ke Indonesia begitu. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi. Tapi saya merasa bahwa I have to sweat gitu. Saya harus berkeringat untuk bisa naik, dan tidak boleh juga saya menggunakan nama besar dan lain sebagainya. Tapi di sini saya keluar dari comfort zone saya dan memulai sesuatu yang sangat baru. Dan saya pikir you never grow if you are still in the comfort zone. Dan akhirnya Anda masuk PAN, Partai PAN. Ya, karena ayah di PAN dulu. Iya, karena ayah adalah co-founder kan dari PAN itu sendiri. Nah, ketika saya waktu ayah sakit, ada beberapa tokoh partai yang datang dan sempat menawari, ngapain dia di PAN kayak begitu. Ya, ayah mendengar sambil ketawa-ketawa begitu. Terus setelah mereka pulang, ayah bilang, apapun yang terjadi, Dian, tetaplah kamu di PAN. Itu. Jadi beliau sempat tahu bahwa Dian masuk PAN.
Oh iya, karena itu dibicarakan dengan ketua partai. Okay. Ya itu justru itu yang dibicarakan dengan ketua partai begitu kan. Karena ayah kan pendiri PAN ya. Ya, jadi waktu itu ayah apapun yang terjadi tetaplah di PAN. Jadi sudah berapa tahun ya Anda terjun ke politik ini ya? Baru saya keluar dari Indonesia kan 2019, masuk ke Indonesia 2019. Jadi 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. Dalam 2 tahun itu yang Anda bayangkan sebelum masuk politik dan setelah 2 tahun masuk politik, seberapa Anda puas, seberapa Anda kecewa? It's very tough, it's very tough work ya. Misalkan ada cerita-cerita yang buat saya lucu ya. Misalnya ada kawan-kawan yang dari Melbourne, yang alumni Melbourne PhD, dan kita sering bicara. Atau misalkan saya ketemu dengan kawan yang lulusan dari Rusia yang kita ngumpul lah teman-teman yang baru lulus dari luar negeri, dan kita bicara tentang banyak tokoh-tokoh yang muncul. Ada bekas tukang parkir loh, Mbak. Bekas tukang parkir menjadi anggota DPR ya. Ya, jadi salah satu pemimpin ini. Ya. Nah kita ini, Mbak, kita jungkir balik baca buku kayak gitu, PhD gitu loh. Untuk masuk ke DPP aja susahnya setengah mati. Nah begitu loh. Jadi merit ini nggak masuk gitu loh ya. Jadi di dunia politik Indonesia it's really a real jungle. Tapi saya menikmati dan menghikmati karena ini dunia lain dari dunia yang saya alami. Kalau saya misalnya di jurnalistik, I've done that, I've been there gitu kan. Jadi bagi saya ini adalah kesempatan saya untuk belajar meskipun sangat-sangat terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena ini kan akan membuat kita we grow limitless gitu loh. Kalau kita merasa bahwa terlampau puas dengan apa yang kita alami, kita hadapi sekarang, apakah Dian masih optimistis bahwa akan bisa mengubah perpolitikan ini? We can start with a small step, small baby step gitu. Saya yakin saat ini sekitar 40% di parlemen ini adalah anak-anak muda dan mereka adalah milenial. Kebanyakan dari mereka adalah dari lulusan luar negeri. Nah, saya pikir mereka sudah kesana kemari dan memahami bagaimana suasana demokrasi di dunia luar, dan tentunya ini butuh waktu gitu. Kita nggak bisa simsalabim membalikkan tangan, tapi saya pikir dengan kita berdialog dengan mereka, melakukan kolaborasi, dan saya pikir tentu kita akan bersama-sama merubah Indonesia. Ya, baik, Dian, Anda ini kan terlalu cepat masuk menjadi calon anggota DPR, kemudian tidak berhasil. Anda masih akan menjadi calon lagi yang akan datang? Ya, insya Allah saya masih mencalonkan diri, karena ini juga karena ketum ini juga diamanati, dititipi sama ayah. Kalau nggak salah 4 atau 5 jam sebelum beliau meninggal. Wow. Yeah. Oke. Dian, Anda ini berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. Jadi ketika ayah meninggal itu menjadi semacam saya harus membawa Dian kemanapun gitu loh, bagi ketum gitu loh. Dan ini yang membuat saya juga sudah pulang ke Indonesia gitu. To be or not to be, ya. Ini kemudian ini akan to be. Oke, Dian, terima kasih, minta maaf Anda sakit-sakit harus podcast. Saya lihat Anda sudah harus waktunya untuk kontrol, dan saya minta maaf kalau sempat mengganggu ini. Misalnya Anda harus begitu sibuk mengambil tisu, saya minta maaf. Dan semoga Anda terus sehat dan semakin sehat, dan cita-cita Anda dicapai. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu pertanyaan, Anda pernah pakai jilbab nggak? Enggak pernah. Oh, memang nggak pernah. Dulu Pak Fatwa nggak memaksa Anda pakai jilbab?
Iya, dipaksa, bukan memaksa ya, meminta saya pakai jilbab. Tapi kan saya selalu punya alasan membuat ayah itu, aduh susah ya berargumentasi dengan dia. Oke, Saya makasih. kosong. Makasih.